isi tempayan, oh gampang. Tapi langkah kedua yang gak masuk akal. Dia berkata sekarang cedok airnya dan bawa pada pemimpin pesta. Lah ini gak masuk akal saudara. Tapi kan yang ngomong siapa tadi? Tuhan Yesus. Dan ibunya sudah pesan apapun yang dia katakan, kerjakan. Dan pelayan-pelayan itu bagus saudara. Kalau orang itu punya hati hamba ya, mau disuruh apa saja apa? Nurut. Kalau hati bos, susah. Hari ini saudara punya hati apa? Hati hamba atau hati bos? Bagus kalau hati hamba. Tuhan akan buktikan nanti. Sebab semua perkataan dites sama Tuhan. Tidak ada kita ngomong hati hamba, dia akan uji kita. Apa benar kau ini hamba atau kau bos? Ini hamba yang habis ngisi itu 6 tempayan. Waktu disuruh Tuhan Yesus, kamu cedok airnya, bawa pada pemimpin pesta. Dia mentaati dicedok loh. Tapi saya tahu dia pasti mikir, ini gila ini. Betul? Kalau seandainya kita tukar sekarang hamba-hambanya saudara, kita tukar sekarang, coba hambanya saudara. Saya ngomong, ya tolong diisi itu air putih. Sekarang kamu cedok, kasih ke Pak Condro, pemimpin di tempat ini, kasih ke dia. Pak bilang, Pak gila lu ya. Lu saudara, kita mikir loh, ini gila. Tapi itu saudara, orang yang mau percaya perkataan Tuhan, dia akan melihat mujizat saudara. Sekalipun itu gila, tak masuk akal loh. Dan dia cedok air itu sambil deg-degan dia bawa. Tapi apa yang terjadi saudara? On the way, dalam perjalanan ini dia mikir, ini air. Begitu sampai di pemimpin pesta, dia coba air itu. Dia berkata, ini anggur yang terbaik. Ini anggur yang terbaik, amin. Kenapa terbaik saudara? Sebab produk surga. Ya kan? Itu yang buat bukan orang Israel yang buat loh. Bukan dari anggur dipetik, diperas gitu, bukan. Sebab yang sedang dibuat hari itu surga Tuhan yang buat mujizatnya. Saudara kok pengen melihat produk surga terjadi? Gak ada cara lain. Saudara mesti mendengar suaranya. Bukan cuma dengar, mentaati. Kalau hari itu hamba-hamba yang tidak mau mengerjakan, mereka lah penghalang mujizat Yesus yang terbesar. Tahukah saudara, sadarkah kita? Kita hamba-hamba Tuhan, kita orang-orang Kristen, kitalah penghalang mujizatnya Tuhan, betul? Tanpa kau sadari dalam hidupmu, kita ini penghalang mujizat tuh saudara. Dia pengen buat, gara-gara kita gak mau dengar dia, gak mau taat sama dia, maka mujizat berhenti, tidak ada. Seorang nabi berkata pada seorang janda yang datang, anakku ini mau diambil menjadi budak, dan kami ini miskin, tidak punya apa-apa. Elia berkata, kamu punya apa di rumah? Gak punya apa-apa. Kamu punya apa? Gak punya apa-apa. Dia ingat, aku punya sedikit minyak. Dan Elia berkata, sekarang kamu pulang, pinjam bejana jangan terlalu sedikit, dan kau masuk ke dalam kamar, nanti kamu tuangkan minyak itu, dan isi semua bejana itu akan penuh. Saudara, semua yang dari Tuhan kadang-kadang gak masuk akal. Hari itu tergantung janda itu. Apakah dia mau mengerjakan, mentaati suara Tuhan itu, mau mentaati suara Tuhan lewat nabinya, atau dia berkata, oh gak bisa, gak masuk akal, gak masuk akal. Tapi yang hebat janda itu, dia pergi, dia kumpulkan sebanyak mungkin bejana. Kalau dia cuma kumpulin 2 bejana, maka sebesar itulah minyak yang akan dia terima, cuma 2 bejana. Tapi dia kerjakan begitu banyak. Saudara, mau terima apa dari Tuhan hari ini? Tergantung hatimu. Tuhan dan surga bisa memberikan banyak keajaiban mujizat dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Tergantung hatimu, seberapa besar dan banyaknya bencana yang sedang kau siapkan untuk mujizatnya. Semakin kecil imanmu dan kau gak percaya, semakin sedikit kau lihat hasilnya. Tapi kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat keajaibannya. Dia kumpulin bencana sebanyak mungkin dia pinjam, dia taruh di rumahnya, dan dia tumpahkan minyak yang sedikit, yang tidak mungkin bisa mengisi semua itu. Tapi dengan percaya, dan dia lihat semua bencana yang dia punya penuh dengan minyak. Dan hari itu persoalannya selesai. Sepertinya gampang ya saudara. Wow, ada banyak mujizat di Alkitab ini yang sangat gampang kita lihat. Kok bisa ya air jadi anggur, minyak sedikit bisa dibanyak, tepung segenggam
minyak sedikit bisa makan 3 tahun dibuat. Semua bisa menjadi gampang. Untuk surga gampang saudara. Untuk dia buat mujizat gampang. Tapi maaf ya, yang sukar adalah hatimu. Bukan Tuhan yang sukar, hatimu, hati saya. Itu yang sukar. Penghalang terbesar. Seandainya hatimu mau dengar suaranya, inginkan dia, banyak keajaiban dia bisa buat. Sebab memang kebiasaan surga itu mujizat. Problemnya kita ini. Tapi kalau engkau pengen jalan dengan Tuhan, mentaati dia, seperti firman ini, jangan keraskan hatimu. Kalau tadi ngomong jangan keras kepala, ini keras hati. Kenapa hari ini kok kita ngomong keras kepala, keras hati? Ada apa dengan orang Batam? Saya tidak tahu. Saya tidak menyiapkan firman ini. Bu Dewi gak siapin. Ada apa dengan kita? Kok sampai dia ngomong 2 kali keras kepala dan keras hati? Ada apa saudara? Saya percaya sudah paling pesan dilepaskan. Dia sedang berbicara, sedang mau jebol hati saudara, sedang bongkar hatimu, supaya semua kekerasan kepala, kekerasan hati nyingkir dari hidup kita. Amin. Dan kau selesai dari acara ini, berubah jadi orang yang lembut hatimu, seperti Musa. Orang paling lembut hatinya Musa. Dan orang yang mau taat dengan Tuhan dan tidak pakai keras kepala, dibuang semua, punya pikiran yang sama dengan Kristus. Amin. Ketika kau mau tidak keras kepala, dengar suaranya, dia akan tolong engkau. Mendengar penting di masa kegelapan kayak gini saudara. Itu betul. Dunia ini gelap loh. Kita nggak bisa tadi Bu Dewi ngomong, besok kita nggak tahu ada apa, minggu depan, bulan depan ada apa, kita tidak tahu. Saya ini lagi ngatur tour ke Israel, Bu Dewi juga. Kita ngatur ke Israel, tour ke sana. Akhir bulan ini harus berangkat saudara. Tapi siapa yang tahu saudara? Apa yang manusia atur sudah dibayar semua, komplit dibayar, udah peserta semua. Bu Dewi juga ada, saya juga ada. Semua udah beres. Tinggal atur berangkatnya, visa udah diurus kok saudara. Siapa yang pernah tahu? Tiba-tiba Hamas kirim bom, nyerang 5.000 loh, tembakan. Dan Israel marah, dibalas, menghancurkan Gaza. Dan tiba-tiba hari ini semua tour berhenti. Siapa yang pernah memprediksi saudara? Siapa yang tahu? Tidak ada. Saudara tahu di sini bahwa dunia ini gelap loh saudara. Kita nggak pernah bisa prediksi. Kau boleh atur semua sebagus apa, serapi apa, tapi kau tidak pernah tahu. Tapi kalau kau bisa mendengar dia di tengah kegelapan ini saudara, dia bicara, dia tuntun engkau sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Saya dengar cerita bagus saudara. Saya baca buku renungan harian. Bagus, ada seorang Belanda bernama Erik Weihenmayer. Ini orang pernah menaklukkan gunung Mount Everest. Saya pernah ke sana saudara, tapi gak naik saudara. Saya pernah ke Mount Everest, cuma di kaki gunung melihat sunset, sunrise pagi-pagi, dibawa ke sana saya ke Mount Everest. Karena saya suka melayani di Nepal, saya berkali-kali ke Nepal melayani di sana. Saya dibawa ke gunung Mount Everest. Ini pak gunungnya, tinggi banget saudara, dan ujungnya itu putih semua, ada salju. Erik Weihenmayer ini pendaki gunung yang menaklukkan gunung itu saudara. Selesai dia turun, wartawan tanya, Erik bagaimana kamu bisa naik ke gunung ini? Ini kan susah banget naiknya. Dan dia itu buta loh saudara. Nah itu yang hebat, dia buta bisa naik ke Mount Everest. Orang yang normal aja belum tentu bisa naik loh saudara. Waktu dia turun tanya, dia cerita, aku itu ya waktu naik dengan timku sekian orang, aku cuma mengandalkan bunyi lonceng kecil di punggung temanku. Aku gak bisa lihat apa-apa loh. Waktu aku naik aku cuma dengar ting ting. Setiap kali dentangan ke sana, aku ke sana jalannya. Karena aku gak lihat apa-apa, gelap semuanya. Tapi aku bisa sampai ke atas cuma mengandalkan pendengaranku dengar dentingan lonceng itu. Aku naik dan aku turun dan aku berhasil. Saudara, renungan kisah ini ngomong apa dengan kita saudara? Kalau aku sedang jalan di tempat yang gelap dan dunia ini gelap saudara, cuman perlu kau mendengar suaranya. Nggak lihat nggak masalah saudara, asal kau dengar suara berkata ke kanan ke kiri. Itu yang menuntut saudara. Kenapa Musa sangat pengen jangan malaikat tapi Tuhan yang nuntun aku? Karena dia tahu perjalanan mereka di padang gurun mengerikan saudara. Dan cuma satu caranya, kalau Tuhan ngomong sama mereka. Saudara tahu padang pasir itu tempat yang tanpa ujung loh saudara. Semua pasir semua. Mau lihat apa? Gak ada apa-apa loh saudara. Kamu mau tersesat, seandainya kamu salah jalan akan tersesat, muter-muter di sana terus saudara.
Itu jalan yang mengerikan di padang pasir. Semua pasir. Dan sewaktu-waktu badai datang, di mana pindah semua gunungnya kemana-mana, gunung pasirnya. Itulah kenapa Musa teriak, "Engkau harus jalan bersama dengan kami Tuhan. Dan kami tidak ingin jalan sendirian." Jangan keraskan hatimu, dengar suaranya, dengar suaranya. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun, saudara. Hati mereka keras, kenapa saudara? Karena mereka dalam kegeraman, marah. Saya coba periksa dalam bahasa aslinya, geram ini apa artinya? Bukan geram saudara, tapi provoke. Sesuatu yang menjadi provokator, yang menghasut hatimu, sehingga hatimu keras. Oh, ada yang menghasut di padang gurun saudara, membuat hati itu mereka pahit hatinya, marah, kecewa kepada Tuhan. Semua kita ini punya potensi marah, kecewa sama Tuhan, betul? Semua kita loh punya potensi loh saudara. Jangan sombong berkata, "Gue gak bisa, aku cinta dia." Gak bisa jengkel, gak bisa marah, gak bisa pahit. Bisa, kecuali kau berjuang mempertahankan hatimu dengan sungguh-sungguh. Engkau tidak akan marah dan kecewa dengan Tuhan sampai akhir hidupmu. Kau setia dengan dia. Dikatakan di sini, ada yang memprovok, menghasut hatimu. Loh, ini problem ketika mereka tuh minta air, saudara. Cerita ini, waktu mereka hari itu pengen air dan air tidak ada, mereka haus. Nah ini saudara, ketika haus, ketika ada masalah, itulah waktu yang paling bagus untuk tahu apa isi hatimu. Kalau problem datang saudara, selama mereka semua baik, ada mana, ada semua, oh mereka ketawa-ketawa saudara, oke semua. Ketika tidak ada air, itu yang paling bagus membuktikan siapa engkau sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan hari itu muncullah provokator-provokator yang berkata, "Dia bawa kita ya keluar dari Mesir, tapi di tengah jalan tidak ada air. Dia mau bunuh kita. Kita pulang saja ke sana. Dia mau bunuh kita dengan kehausan." Saudara, satu orang yang ngomong, tiba-tiba ngomong sama orang lain, "Dia bawa kita keluar dan dia tidak beri kita air. Tuhan mau bunuh kita. Musa juga mau bunuh kita." Dua orang. Temannya itu berkata, itu kata orang Semarang, Pak Condro tahu. Yang orang-orang Jawa ngana tahu. Ini campur penado dia. Yang orang Jawa tahu itu apa Kalau orang Batak nggak tahu apa ngomongnya ya. Saya nggak tahu. Kalau orang sini, kalau orang orang mana bilang iyo cu. Ini Tuhan mau bunuh kita loh. Dia mau kita keluar untuk bunuh kita. Dua orang. Ini pindah ke tiga orang. Tiba-tiba satu orang ngomong kedua, ketiga, keempat. Tiba-tiba satu bangsa diprovok hatinya, dihasut dengan perkataan. Dia bawa kita keluar untuk membunuh kita. Saudara, perhatikan. Setan itu ya kerjaannya, dia suka menghasut hatimu loh, supaya engkau marah, engkau kecewa dengan Tuhan. Kalau engkau sedang berdoa belum dijawab, dia akan ngomong, setan akan menghasut kau berkata, tidak dijawab doamu kan? Lihat pendeta A dijawab doanya, kamu tidak. Pendeta B dapat gereja, kamu mana? Jelek banget kerjanya. Yang sana itu loh, berdoa langsung diberkati, dapat, kamu mana? Dan setiap hari setan akan menghasut saudara sampai hatimu marah dan geram kepada Tuhan. Kalau dia sedang ngomong, setan ngomong, engkau harus menghardik dia saudara. Amin. Tiap kali dia ngomong yang negatif menghasut hatimu, engkau masih ngomong dengan keras, setan pergi dari hidupmu, maka dia akan berhenti bicara. Itulah waktu engkau bisa mendengar suaranya. Selama setan ngomong terus, engkau tidak akan mendengar suara Tuhan. Sampai kau menghardik setan diam, dan dia diam, dan nanti Tuhan bisa bicara dalam hidupmu. Amin. Orang Israel dihasut. Dan apa terjadi? Nenek moyangmu ayat 9 mencoba aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara, kasihan saudara, 40 tahun mereka lihat mujizat, tapi katakan apa? Mereka menguji, mencoba ya kata Tuhan. Sekalipun lihat mujizat, tadi pun dia ngomong, kalau hidupmu cuma kejar mujizat, engkau akan kecewa. Jangan kejar mujizat, kejar Tuhan. Ini orang 40 tahun, mayoritas seluruh Israel, dia cari mujizatnya. Saudara, kita ngomong mujizat, di padang gurun kurang apa saudara? Tiap hari tiang api, tiang awan. Kalau persekutuan kita malam hari ini, ibadah kita ada tiang api, tiang awan, saya tahu semua gemetar tersungkur, betul? Israel tidak tersungkur.
tersungkur, tidak gemetar lagi. Saking apa? Sudah biasa. 40 tahun tiang awan, tiang api biasa juga, gak ada apa-apanya. Jangan sampai kita ini orang-orang Kristen ya, engkau ada Tuhan datang dan kau tidak bisa memberikan penghormatan dan kehilangan takut akan Tuhan. Sampai hari ini hati saya gemetar dengan Tuhan. Tuhan, jangan sampai aku ini hamba-Mu dan aku kurang ngajar dengan Engkau Tuhan. Engkau hadir dan aku tidak memberikan penghormatan, penghargaan kepadamu. Tapi maaf ya, terlalu banyak orang Kristen hari ini yang dengan Tuhan kau tidak takut akan Dia. Engkau melakukan dosa tersembunyi dan santai, tenang. Kalau mau tahu, dengarkan khotbah Ibu Dini, dosa tersembunyi. Dengarin, saya gak akan khotbah malam. Ada banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Sekalipun kau tahu Dia ada bersama dengan engkau, dan kau tetap hidup dalam dosa dan tidak punya takut akan Tuhan. Itu tiang awan, tiang api, tiap hari nuntun mereka loh. Mereka tiap hari minta mana, dikasih mana 40 tahun. Saudara bayangin lah, kalau saudara hari ini ya, tiap hari Tuhan kirim beras sekarung, gimana rasanya? Loh, kita ngomong pada mereka di padang gurun mana kirimannya. Tapi kalau kita, dia kirim beras tiap hari. Tapi orang Israel, hatinya tuh loh, dia lihat mujizat mana tiap hari, tidak membuat mereka bersyukur kok saudara. Mereka bersungguh-sungguh, apa ini? Kami bosan dengan makanan ini. Loh saudara, Tuhan buat mujizat tuh. Jadi saudara dengar, kalau hidupmu cuma pengen mujizat ya, ujungnya kayak Israel. Engkau lihat mujizat dan kau menginjak-injak, tidak ada artinya ini. Kenapa kita perlu hubungan dekat sama Tuhan, punya keintiman, bukan cari mujizatnya saudara, dekat dengan Dia, mengalami jumpa dengan Dia. Nanti semua perkara dunia itu tidak ada artinya waktu kau bandingkan dengan Tuhan. Loh betul. Begitu engkau sudah mengalami perbandingan, memang kalau belum pernah membandingkan dua hal, engkau akan merasa ini yang the best, yang paling baik. Begitu di-compare semua kekayaan dunia dengan Tuhan, engkau akan memilih Dia saudara. Sebab yang Dia punya terlalu mulia kalau dibanding dengan perkara dunia. Dan dengan mujizat Dia terlalu mulia. Ini orang-orang dia marah walaupun mujizat ada saudara. Minta daging dikirim burung puyuh, tetap aja keras hatinya. Mereka mencobai Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Dan Tuhan ngomong dengan keras, sesat hati kamu ya, dan tidak kenal jalanku. Apa arti sesat hati saudara? Sesat hati itu hatinya dalam bahasa Inggris error. Kalau kita mungkin sesat hati apa ya? Error. Saudara tahu error? Kita tuh punya handphone semuanya, punya handphone. Kalau handphone error, apa yang terjadi saudara? Barangnya ada loh saudara, tapi saudara mau telepon orang nggak bisa loh saudara. Saudara mau buka Instagram, Facebook, semua nggak bisa. Sini ada semua aplikasi, semua. Bahkan mungkin mau transfer pakai BCA mau di sini, M-banking, nggak bisa. Loh kenapa? Error. Dan Tuhan ngomong pada orang Israel dengan keras, hatimu error. Artinya apa? Hatimu tidak berfungsi lagi. Semua mandek, stuck, tidak bisa kerja lagi. Saudara, ada apa dengan hidupmu hari ini? Kalau ada yang sedang stuck, mandek dalam hidupmu, dan kau tidak bisa kemana-mana, gak bisa berbuat apa, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Tadi Budi ngomong, orang yang ketemu Tuhan berubah. Kalau sampai ada yang stuck, mandek dalam hidupmu, saudara maaf, ada yang sedang error dalam hatimu. Kalau sudah error komputer kita, handphone kita, bawa ke tukang servis handphone. Kalau hatimu yang error, gak ada cara lain, ketemu Tuhan. Sebab Dia pencipta hatimu, amin. Dia pencipta hatimu, bawa kepada Dia. Cuma buka hatimu Tuhan, error Tuhan, ada yang salah Tuhan. Tapi maaf ya, ini pun perlu anugerah. Saya ketemu sama orang ya, saya ngomong kamu itu salah. Apa jawabannya? Orang. Apa itu orang? Bukan orang itu labora, bukan. Orang itu no, tidak. Bahasa Jawa. Karena saya di blasteran Jawa sama Makassar, makanya saya bisa semua bahasa. Bahasa roh juga, saya bisa. Saya bisa 5 bahasa loh. Bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa roh, Indonesia, Inggris, lumayan 5. Dan yang paling mantap bahasa roh, ya kan? Saudara tahu enggak error hatinya?
Saya ngomong sama dia, kamu itu salah. Dia jawab, orang. Kamu salah, orang. Tidak bisa, saudara. Bahkan untuk bertobat, menyadari kesalahan tidak. Lama-lama saya merasa, jangan-jangan yang salah saya ya. Loh Tuhan dengan saudara sama loh, maaf ya, maaf. Saya justru minta maaf ini karena terlalu keras khotbahnya. Harusnya orang Batam halus-halus khotbahnya ya. Salah mengundang saya dengan Bu Devi. Satu teman saya lagi lebih keras, biasa tenang. Ada yang level tinggi pedesnya ini baru level 5, 6, 7 satu lagi. Saudara tahu, ngomong sama dia orang-orang, padahal tahu itu dosa, salah loh saudara. Diomongin tidak bisa. Tuhan sering dengan kita saudara, sampai Tuhan tuh capek loh, sampai lelah Tuhan ngomong kamu salah, kamu salah. Tetap kita itu tidak. Setan itu ya saudara, kalau Tuhan ngomong kamu gini, setan langsung sadar loh saudara. Kamu dihardik. Setan yang merasuk orang langsung otomatis keluar, meninggalkan orang itu. Dia mendengar loh dan dia taat. Itu hebatnya saudara. Dia dengar dan dia taat, keluar meninggalkan orang itu saudara. Di Alkitab sering kita baca cerita Yesus menghardik ada orang gila, kerasukan setan. Isinya banyak setannya, legion saudara, artinya ribuan. Dihardik, keluar taat saudara. Aku pindah babi ya, silakan, bisa babi dia. Orang Kristen dihardik, kuat. Ya tak? Dihardik Tuhan, ditegur Tuhan, kuat. Ternyata kita lebih setan dari setan. Bukan kata-kata saya cuma mengutip kata-kata beliau. Iya, nggak usah gitu Bu Devi. Beliau tuh suka gitu. Ternyata banyak orang Kristen lebih setan daripada setan. Sampai setan ketemu kita minder dia saudara. Saya minder sekarang Tuhan. Kenapa? Ini di Batam ada banyak sekali yang seperti ini. Tapi gak di sini, gak di sini, tenang. Di sini gak ada. Ini semua kudus-kudus tenang. Di luar. Jangan sampai orang Batam lebih setan dari setan saudara. Loh betul. Kenapa? Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, dan kau tidak pernah respon. Sangat cool, tenang. Sementara setan gemetar loh dan tinggalkan orang-orang yang dihardik Tuhan Yesus. Saudara, Kristen mengerikan loh saudara. Kalau kau udah dengar suaranya dan kau keraskan hatimu, keras di sini, Tuhan mau berbuat apa saja, tidak pernah bisa terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Keras hati, keras hati. Tapi kalau engkau tuh lembut saudara, engkau akan mendapatkan banyak keajaiban. Saya selalu doa ke Tuhan, minta koridor Tuhan, tolong hidup ini Tuhan. Kalau ketemu aku tuh jahat, ada yang keras, hancurin Tuhan, supaya aku tuh benar terus di hadapan. Saya walaupun tidak berbuat dosa saudara, oke loh saya merasa, tetap saya datang ke Tuhan minta koreksi hambamu ini. Jangan sampai ini jadi orang bebal, keras kepala. Terakhir saudara, orang yang keraskan hatinya, yang dengar Tuhan keraskan hati, Bileam. Gak usah baca kisahnya saudara. Satu kali Balak itu raja Moab, dia lihat orang Israel sedang jalan, dan ketika ini orang Israel jalan, dia selalu menang peperangannya. Balak takut saudara, dan dia cari siapa ya yang bisa mengutuk ya, supaya ini orang Israel bisa kalah dan gak menang. Karena menang terus saudara. Selama kau dengan Tuhan jalan saudara, bersama dengan Tuhan, yang kayak Musa tadi katakan tuh, engkau akan mengalami banyak kemenangan. Tantangan ada, menang saudara. Selama mereka oke dengan Tuhan, menang terus. Dan hari itu Balak tahu ini pasti menang melawan Moab. Bagaimana caranya? Kita harus kutukin dia, supaya ada yang dijebol dalam hidup mereka. Kalau dikutukin, ada yang lemah, yang gagal, yang kalah, pasti kalah. Dan dia cari orang siapa? Dia tahu Bileam, ada nabi. Bileam itu nabi loh saudara pertamanya. Dan dia datang mengubah, bawa uang persembahan banyak ketemu. Bileam, ada satu bangsa yang kuat, kutukin dia. Dan malam itu Bileam datang pada Tuhan, hebat tuh. Dia kata, Tuhanku dan Allahku. Dia ngobrol sama Tuhan, asik. Dan Tuhan tanya, siapa Bileam itu? Utusan dari Balak. Jangan pergi dengan mereka. Itu Tuhan ngomong, jangan pergi. Dan hari itu Bileam taat. Ya Tuhan, taat. Tapi hatinya bergetar. Kenapa bergetar? Banyak upetinya loh. Ya Tuhan, ya aku taat Tuhan. Dia lirik. Itu di luar saudara, itu berkeledai-keledai, bukan bermobil ya, tidak ada mobil hari itu, berkeledai-keledai, berunta
unta-unta, itu duit, harta. Dia lihat, ya Tuhan, dia melirik, getarannya kuat. Tapi dia tahu Tuhan ngomong, tidak boleh pergi. Dan dia nggak pergi. Tapi dia nggak suruh pulang loh ini. Dia bilang, bermalamlah malam ini. Aku tanya Tuhan dulu sekali lagi, siapa tahu Tuhan berubah. Saudara, itulah kita loh saudara. Kenapa? Duit. Dan hari itu ditelepon ke sana, kirim lebih banyak lagi. Ini kelihatannya nabinya kurang sogoannya. Bala, kirim lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Malam itu dia ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan loh. Tuhan menjumpai dia loh. Artinya kalau ini orang tidak cukup dekat, Tuhan masih malas menemui dia. Tuhan ngomong, oke, malam ini gimana Tuhan? Bolehkah aku pergi? Tuhan jawab, bagus. Karena mereka sudah datang, silakan pergi. Tapi jangan ngomong sembarang. Hanya apa yang aku taruh di mulutmu. Langsung si bilang, yes, boleh pergi. Dan dia pergi saudara itu. Yes, dia sudah merancangkan perkataannya. Apa terjadi saudara? Di tengah jalan Tuhan kirim malaikat bawa pedang. Dia naik keledai pergi kan? Di tengah jalan dia, Tuhan tahan dia bawa pedang saudara. Mau dia apa? Tebas lehernya. Untung keledainya peka. Saudara, kalau engkau dengan Tuhan dengar tapi kau tidak mau taat, kehilangan kepekaanmu saudara. Dan hari itu Bileam tidak bisa lihat, keledainya peka loh. Waktu jalan dia lihat malaikat, dia bergeser ke sana. Bergeser. Bileamnya ngamuk, dipukul balik kembali. Di jalan yang sempit, dia mepet ke tembok, jepit lagi Bileam. Bileam marah, pukul dia, kenapa kau seperti ini? Dia nggak lihat kalau ada malaikat yang mau tebas lehernya. Di jalan yang sempit, dia bisa ngapa-ngapain. Itu keledai tersungkur. Bahasa Jawanya deprok. Kenapa? Sebab itu pedang untuk saudara. Makanya perlu kita punya keledai yang peka-peka, supaya menghindarkan kita dari semua bahaya saudara. Dan hari itu terakhir Tuhan buka mata Bileam. Dia lihat itu malaikat bawa pedang. Baru dia sadar. Tapi ternyata ending hidup Bileam apa? Di kitab Yosua dikatakan dia dibunuh terakhir. Dia mati sebagai apa? Bileam, tukang tenung itu, mati bersama-sama dengan orang-orang Israel dan orang-orang musuh-musuhnya saudara. Habis saudara. Dari orang yang peka jadi apa? Tukang tenung, berubah menjadikanlah saudara. Jangan ada orang yang keras hati, keras kepala, supaya kau sampai pada perjanjian itu, tanah perjanjian, rest. Dibuat Tuhan, dibawa ke sana. Saya berdoa orang Batam, engkau diubah Tuhan malam ini. Amin. Itu kalau kita saudara. Udah selesai khotbah yang tenang aja. Kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
berkata, aku mau ini Tuhan. Sebuah kerinduan kuat, aku mau Tuhan. Alami Tuhan, jalan dengan Tuhan. Malam ini saya undang maju ke depan saudara. Mari kau lari, kalau kata Tuhan aku mau, itu aku mau. Lari ke depan saudara, lari. Ada sebuah kerinduan yang kuat, aku mau alami Tuhan. Aku mau alami Tuhan. Mari orang-orang Batal, kalau kau punya kerinduan mendengar suaranya jalan dengan Tuhan, bukan seperti mayoritas Israel, tapi seperti Musa, yang seperti Musa karena aku mau jalan dengan Engkau Tuhan. Mari maju ke depan saudara. Mari lari dengan cepat, lari dengan cepat, lari dengan cepat. Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Aku akan mendengar suara Tuhan. Aku akan dituntut Tuhan dengan keajaibannya. Amin. Aku akan mengalami Tuhan. Apa yang kami alami, yang Pak Beni alami, Bu Dewi alami, Pak Hengki alami, Pak Daniel alami, akan jadi pengalaman hidupmu saudara. Sebab Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Semua orang dia pengen jalan dengan orang itu. Sujud di hanya datang dengan kerendahan hati saudara. Datang dengan kerendahan hati. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku. Aku yang haus akan Tuhan, lari-lari ke depan. Biar hidupmu diubah. Pak Daniel, Pak Hengki, Pak Beni, Pak Rizal bisa berdoa. Pak Rizal berdoakan. Tuhan ini hamba-hambamu Tuhan. Saudara, haus akan
yang keras. Perbarui hati kami, perbarui hati kami. Di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah keluarganya dalam nama Yesus. Jamah keluarganya, jamah keluarganya, jamah keluarganya dalam nama Yesus. Jamah keluarganya Tuhan, pulih dalam nama Yesus, pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang mengganggu rumah tangganya, merusak rumah tangganya, aku hardik dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus, pulihkan, 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 pulihkan. Pekerjaan usaha diterobos Tuhan, bisnis pekerjaan diterobos Tuhan. Ku bawa zaman dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga, pekerjaan, bisnis diterobos Tuhan. Ya, yang punya pasar di bisnis, maju ke depan saudara. Saya masih tunggu, gak apa-apa, maju. Yang punya problem di bisnis, pekerjaan, hari ini cuma perlu minta Tuhan sentuh hatimu. Minta Tuhan ubah hatimu. Padui hatimu. Saya tahu banyak pengusaha yang hari ini sedang diserang di pekerjaanmu, sedang diserang di pekerjaan. Hari ini biar kau menang. Hari ini biar menang. Hari ini biar diterobos Tuhan. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima. Istri-istri yang punya persoalan dengan suamimu, engkau pernah lagi disakiti, tidak dipedulikan, suamimu mungkin sedang pergi selingkuh, maju ke depan, doa ke Tuhan, doa ke Tuhan malam ini, biar sungguh diubah hidupmu dan keluarga. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku. Saudara, saya lihat di kota ini ya, spiritnya saudara itu suam-suam kuku loh. Saya nggak tahu kenapa. Saya bisa lihat spirit orang-orang Kristen di kota ini suam-suam kuku. Malam ini kita harus terobos itu saudara. Engkau pengen Tuhan, ingin Tuhan, sehingga semua roh suam-suam kuku, asal ke gereja, asal baca Alkitab, asal persekutuan, asal semuanya, biar diterobos saudara. Firman hari ini, pengen Tuhan, ingin Tuhan. Saya tahu kalau engkau sungguh ingin itu, akan dijebol di kota ini semua roh suam-suam kukumu saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku
Semua pikiran yang keras, hati yang keras diterobos Tuhan. Dan biar orang-orang di kota ini punya kelembutan di hati mereka. Terima kasih buat malam ini. Bersyukur kepadamu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, beri kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Haleluya. Silakan duduk. Silakan mari yang melanjutkan acara. God bless. Puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Amin.